Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk hari ini kita belajar tentang menemukan struktur dan kaidah kebahasaan berita. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang cara menyimpulkan dan cara meringkas berita. Untuk sekarang kita belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan berita. Kompetensi dasar yang harus kita pelajari yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Nah, materi yang harus kita pelajari yang pertama tentang struktur berita terlebih dahulu, terus yang kedua adalah kaidah kebahasaan berita. Di sini ada segitiga terbalik. Nah, ini merupakan struktur berita. Untuk struktur berita yang pertama, ada judul. Paling atas ada judul. Terus yang kedua adalah kepala berita atau biasa disebut dengan teras berita atau lead. Nah, lead itu apa sih? Lead itu berisi jawaban apa, siapa, kapan, dan di mana. Nah, kepala berita ini merupakan saripati dari berita. Biasanya kepala berita ini ada di paragraf pertama sebuah berita. Yang kedua, strukturnya yaitu tentang tubuh berita atau body. Nah, tubuh berita ini berisi tentang peristiwa atau kejadian tersebut, menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana berita itu dapat terjadi. Berita itu muncul kenapa dan bagaimana. Nah, untuk yang terakhir adalah ekor berita. Ekor berita merupakan informasi kurang penting dalam berita. Biasanya dalam ekor berita ini tidak memiliki kaitan langsung dengan judul. Untuk selanjutnya adalah kaidah kebahasaan berita. Yang pertama adalah penggunaan bahasa baku. Bahasa baku ini akan memudahkan pemahaman banyak orang ketika mereka membaca berita. Terus yang kedua adalah penggunaan konjungsi bahwa, yaitu sebagai penerang kata berikutnya. Yang ketiga, penggunaan verba transitif dan verba pewarta. Terus yang keempat, penggunaan kalimat langsung. Kalian masih ingat kan penggunaan kalimat langsung? Biasanya kalimat langsung itu ditandai dengan adanya tanda petik 2. Terus yang kelima, yaitu penggunaan konjungsi temporal. Biasanya ditandai dengan kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Terus yang terakhir adalah penggunaan keterangan waktu dan tempat. Di situ dijelaskan ada tanggalnya. Nah, itu merupakan keterangan waktu. Nah, di sini ada contoh struktur berita. Silakan dibaca. Nah, sekarang kita analisis. Untuk yang pertama, judul beritanya ada Triwulan 3 2016, arus peti, kemas, pelabuhan, Pelindo 3, naik tipis. Yang kedua adalah kepala berita. Masih ingat, kalau kepala berita berarti berisi tentang apa, siapa, di mana, kapan. Di situ sudah dijelaskan apa yang terjadi, realisasi jumlah arus peti Kamas PT Pelabuhan Indonesia. Terus kapan? Sudah dijelaskan di situ bahwa itu terjadi pada triwulan 3 tahun 2016. Terus di mana? Terjadinya ada di PT Pelabuhan Indonesia. Nah, situ sudah mencakup kepala berita. Yang selanjutnya adalah tubuh berita. Tubuh berita ini menjawab tentang mengapa kok bisa sih arus peti kemas Pelabuhan Pelindo 3 naik tipis. Di situ dijelaskan dan bagaimana terjadinya dalam berita arus peti kemas Pelabuhan Pelindo 3.
Nah, untuk selanjutnya yang terakhir adalah ekor berita. Ekor berita ini tidak ada hubungannya kaitannya dengan judul. Di situ ada bahwa setelah pelabuhan Tanjung Perak disusul terminal peti kemas Semarang, pelabuhan yang terrealisasi arus peti kemas sebanyak bla 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 bla. Oke. Oke, untuk materi ini mungkin sudah paham, nanti bisa ditanyakan ke Bu Nadia. Oke. Saya tutup untuk video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.